Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Ansi S. Hasan di Mabes Barindo Televisi. Hari ini pemirsa, kita akan berbincang-bincang santai dengan Panglima Satgas Bakti Dharma Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia sebagai Dewan Pimpinan Daerah Jakarta Timur dan juga sebagai Koordinator Nasional, Bapak Haji Tatang Supriyadi SHI. Selamat sore Pak Haji Tatang. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua kru daripada Mabes Barindo Televisi juga dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Oke, silakan. Barangkali ada sesuatu yang kita bisa bicarakan terkait Satgas Badar Apsi. Ya, kita bisa mulai. Oke, baik. Ya. Bapak dari rumah ke sini berapa jam? Alhamdulillah tadi cukup lumayan. Dari yang diberitahukan jam 10 saya sudah standby 30 menit sebelumnya. Tapi krunya rupanya cukup jauh ya, jadi terpaksa kita tunda. Tadi setelah waktu habis sholat Jumat baru bisa kembali lagi. Sama siapa Bapak kesini kalau boleh tahu? Coba dikit, nggak apa-apa kali. Iya, tadi saya kebetulan bersama senior kita Bapak Papang dari Lembaga Ahli Indonesia yang kebetulan merupakan rekan Bapak Luki, ya orang lama juga. Ya, dan beliau karena punya banyak aktivitas lain, jadi beliau harus pulang lebih duluan ke kantor. Seperti itu. Merasa direpotkan nggak sih ketika diundang di Mabes Barindo dan orang-orang krunya yang harus terlambat dan Bapak yang menunggu? Ya, sebetulnya kalau untuk repot sih tidak ya. Tapi kita memang perlu memberikan edukasi, perlu memberikan pembelajaran kepada setiap pribadi kita agar kita itu sebagai putra-putri bangsa harus bisa memberikan contoh pertama dari disiplin penghargaan waktu itu sendiri. Karena kalau semua sudah tidak mengikuti disiplin waktu, maka disiplin yang lain biasanya juga akan ikut tidak teratur. Bebe. Saya boleh bertanya lebih nggak sih Bapak? Oh boleh, silakan. Bapak udah punya istri berapa? Alhamdulillah ya, berkat lindungan dan rahmat yang maha kuasa. Kalau beristri ini saya butuh waktu khusus ini untuk bercerita. Oh gitu ya. Karena apa? Nanti episodenya itu panjang. Nanti episode yang ya, lain nanti kita episode lain karena mungkin terkait waktu. Sore ini kita berbincang untuk Satgas Bakti Dharma Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia yang hari ini kebetulan saya sebagai Panglima DPD Satgas Badar Apsi Jakarta Timur sedang mempersiapkan segala sesuatu yang nantinya ke depan bisa menjadikan bisa memberikan sebuah perubahan terkait situasi dan kondisi pasar yang mana sejak zaman Ali Sadikin sampai dengan hari ini beberapa informasi dari para senior yang saya terima sepertinya pembinaan, penataan dan pengembangan pasar cenderung terkesan monoton. Jadi mungkin itu satu ketertarikan kita untuk kemudian kenapa kita bersedia hadir di tengah masyarakat untuk membawa misi revitalisasi, pembinaan dan pengembangan penataan pasar itu sendiri. Jadi pemirsa, hari ini saya bersama Pak Haji Tatang akan berbincang-bincang mengenai peran dan tugas Satgas Bakti Dharma Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Jadi ada pertanyaan yang muncul di benak saya ini dan itu menjadi skeptis bagi saya. Nah, nggak apa-apa ya saya nyontek dikit ya, karena kan baru tahu juga tuh apa sih itu Satgas Badar Apsi gitu kan ya Pak ya. Nah, apa sih yang mendasari Pak Haji Tatang untuk bersedia menerima mandat sekaligus membentuk kepengurusan Satgas Badar Apsi hingga siap menerima SK sebagai Panglima DPP Satgas Badar Apsi wilayah Jakarta Timur?
Ya, jadi sepertinya ini memang sekilas kalau kita mendengar nama Satgas ini sudah bukan menjadi sebuah hal yang asing atau yang baru di tengah masyarakat. Akan tetapi ada kemungkinan pemahaman atau masyarakat memahami tentang Satgas itu sendiri cenderung dalam artikulasi yang kurang lebih sama dengan seperti halnya barisan security, barisan keamanan yang bisa diharapkan menjadi garda terdepan. Tetapi buat saya, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Mbak tadi, saya merasa terpanggil untuk menerima mandat sekaligus membentuk kepengurusan Satgas Badar Apsi Jakarta Timur ini. Yang pertama, sebagai putra-putri atau sebagai putra asli Indonesia, sepertinya kita harus sepakat dulu bahwa di mana program Bapak Presiden membuat yang namanya Bangga Buatan Indonesia. Nah, tentu bagaimana kita bisa bangga dengan buatan Indonesia? Keterpanggilan saya adalah ini sebagai Satgas Bakti Dharma Asosiasi Pedagang Pasar, yang notabene barang yang didagangkan di pasar ini adalah hasil dari bumi Indonesia, hasil dari daerah yang memang dikelola oleh orang Indonesia, yang mungkin barangkali selama ini belum bisa belum bisa memberikan hasil yang signifikan dalam hal yang pertama, misalkan di petaninya, ya, penyuplai bahan yang masuk ke pasar, kita lihat masih cenderung aturannya belum jelas. Yang kedua, kita lihat persoalan di pasar sampai hari ini kita belum jumpai yang namanya pasar tradisional itu dengan kelengkapan teknologi IT-nya. Di antaranya misalkan kita lihat, saya lihat di situ belum ada di situ pusat call centernya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu di pasar, lapornya ke security-nya juga manual, lari-lari, ya sepertinya sangat tidak efektif sekali ya. Di penataannya itu Ya, yang jadi jelas ya. pertama dari fasilitas dulu, fasilitas ini yang harus kita kita tinjau. Yang kira-kira sudah baik kita pertahankan dan kita tingkatkan, yang belum baik ya kita perbaiki, dan yang belum ada tentunya bagaimana caranya harus kita upayakan supaya pasar tradisional itu ke depan semua orang Indonesia maupun pendatang ke Indonesia itu tidak sungkan untuk datang ke pasar. Karena apa? Karena dari mulai tampilan pasarnya, dari mulai lingkungan pasarnya, ya itu semua harus kita adakan yang namanya revitalisasi. Sehingga di situ juga harus kita adakan yang namanya pembinaan kepada pedagangnya sendiri, pembinaan kepada komisariat-komisariat yang ada di pasar itu sendiri, dan pembinaan kepada seluruh atau pembinaan kepada lintas ormas, LSM ataupun komunitas yang memang sudah berjalan seakan tidak ada masalah dan dianggap itu semua benar. Kenapa? Karena sesuatu yang tadi nggak biasa kemudian dibiasakan, dan itu akhirnya menjadi sesuatu yang benar. Nah, padahal ini kita di zaman modern seperti sekarang ini
meninjau sesuatu yang dikatakan benar itu harus betul-betul kita spesifik. Jadi gitu. kebenaran itu kayak semacam abstrak gitu ya? Iya. Nah, menurut mereka belum tentu benar berarti. Ya, jadi benar dalam pandangan kita terkait pasar ini, ya tentu pertama pasar ini dari segi keamanannya. Kemudian, kemudian yang kedua ya tentu dari segi informasi. Jadi ada pusat informasi di situ, ya pusat informasi. Sehingga apapun yang diperlukan terkait dengan sirkulasi masuk dan keluarnya barang yang ada di pasar itu bisa dikontrol, ya bisa dikontrol. Jadi misalkan ada yang mau bertamu juga misalkan ke pasar menemui pedagang bawang misalkan begitu, ini call center bisa difungsikan. Di blok sekian ada namanya ibu, misalkan Ibu Yana ini misalkan, ya sebagai agen bawang misalkan. Jadi pengunjung itu ketika datang tuh nggak perlu lagi kita mau beli bawang itu di mana? Iya, sudah ada di situ gitu kan. Jadi itu kita ingin sekali seperti di negara-negara maju gitu. Nah, apalagi saya berada di wilayah atau zona Jakarta Timur yang notabene saya perhatikan bahwa pasar induk itu adanya di Jakarta Timur. Dan pasar induk, salah satunya pasar induk Ramat Jati, itu adalah pasar induk terbesar di Indonesia. Ramat Jati ya? Ya, nah itu. Tapi sungguh pun itu pasar yang paling besar, yang semua serba ada di situ. Tapi dengan penataan yang cenderung tidak ada kemajuan, ya ini kan perlu kita lakukan peninjauan. Ya peninjauan juga tidak tiba-tiba kita melakukan satu perubahan begitu, tidak. Tentunya Satgas Badar Apsi yang merupakan bagian daripada Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, yang kami kebetulan Satgas Badar Apsi ini dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Nur atau Junaidi K sebagai Panglima Nasional, ya. Tentu saya melihat ada sedikit bocoran-bocoran program beliau ini terkait tentang pembinaan, penataan dan pengembangan pasar. Ini kedepannya insya Allah akan memberikan satu energi baru ya untuk bagaimana kemajuan pasar yang ada di sekitar Jakarta Timur ini. Kemudian satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa buat teman-teman APSI yang memang sudah ada di setiap komisariat pasar seluruh Indonesia, maupun juga khususnya kepada ormas ataupun LSM ataupun komunitas yang sudah ada di lingkungan pasar, yang selama ini berafiliasi di pasar dalam setiap kegiatan pasar, ya kami sangatlah mengharapkan pada waktu yang akan datang tentu kita akan adakan yang namanya FGD atau forum group discussion untuk kita membahas secara bersama tentang statement problem dan solution problem yang ada pada 22 pasar se-Jakarta Timur ini, sehingga hadirnya Satgas Badar Apsi bukan sebagaimana tampilan pasukan barisan yang dengan badan atau tubuh besar kekar ya, tapi hadirnya di sini adalah bagaimana kita lebih mengedepankan
dialog, lebih mengedepankan di sini diplomasi, lebih mengedepankan musyawarah ya kepada semua pihak, mulai dari Bapak pimpinan daerah Kota Jakarta Timur, dalam hal ini Bapak Wali Kota, juga kepada Bapak Kapolres, Bapak Kodim, dan juga Disperindak Kopum. Juga yang tidak kalah pentingnya di sini adalah peran daripada Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur, atau kita sering sebut dengan namanya Kesbangpol. Tentu kami juga akan melakukan silaturahmi, bahkan untuk melakukan dialog, konsultasi, minta arahan petunjuk, untuk kita kemudian sharing, menyampaikan hal-hal yang penting terkait pembinaan, penataan, dan pengembangan, sehingga revitalisasi pasar se-Jakarta Timur ini bisa betul-betul menjadi satu kebanggaan. Dan bukan hanya itu, kita berharap Jakarta Timur, seluruh pasar Jakarta Timur ini bisa kita harapkan ke depan bisa menjadi contoh buat seluruh pasar yang ada di DKI khususnya dan seluruh Indonesia umumnya. Kira seperti itu? Jadi gini Pak, saya coba lihat-lihat perkembangan di 22 pasar yang ada di Jakarta Timur. Yang saya catat ya, ada beberapa poin yang di sana itu sekitar 22 pasar kan di Jakarta Timur. Nah, rata-rata itu sudah banyak yang terlibat dalam aktivitas kegiatan pasar sehari-hari. Nah, dalam sana juga ada ormas dan juga LSM, dan ada juga komunitas itu Pak. Nah, aktivitas yang biasa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di pasar, satu, seperti pengelolaan area parkir. Yang kedua, itu pengaturan barang masuk dan barang keluar. Nah, yang ketiga, itu soal kebersihan. Keempat juga, keamanan dan ketertiban pasar, dan lain-lain. Satgas Badar Apsi sendiri dalam melihat hal ini gimana menurut Pak Haji Tata? Iya, jadi Satgas Badar Apsi ini harus mengambil peran atau menempatkan tugas dan fungsinya. Yang pertama, kita adalah melakukan konsolidasi. Ya, kita melakukan konsolidasi untuk kemudian kita bisa membuka satu dialog ya, dalam rangka kita saling mengenal dulu terlebih dahulu dengan ormas, LSM, komunitas, agar supaya satu sama lain bisa saling mengetahui. Nah, itu tentunya kita akan membicarakan tentang hulu sampai kepada hilirnya, sehingga tidak ada satu ormas ataupun LSM ataupun komunitas yang memang mereka sudah ada sebelum kita hadir pada hari ini itu tidak mengalami satu miskomunikasi, tidak terjadi kesalahpahaman, dan juga tidak ada yang merasa akan kehilangan hak-hak mereka sebagai lembaga swadaya sosial kontrol di wilayah pasar itu sendiri. Nah, ini yang akan kami lakukan. Yang kedua, Satgas Badar Apsi tentunya akan selalu mengutamakan yang namanya bagaimana menciptakan perdamaian, keamanan dan kenyamanan, terutama pada pedagang itu sendiri, ya. Sehingga kalau mungkin ada kekhawatiran dari beberapa kelemahan oknum pedagang yang selama ini tidak baik, itu ke depan kita ingin pastikan hal tersebut akan kita sikapi secara baik, sehingga pedagang nyaman dan pendatang juga
merasa lebih merasa jadi kepengen lebih sering lagi ke pasar, karena dengan pembinaan, penataan dan pengembangan yang ada tentu akan memberikan magnet tersendiri, ya. Karena kalau selama ini masyarakat kita sudah hampir terjebak semua nampaknya dengan mall, dengan supermarket yang katanya modern gitu kan. Nah, sehingga ciri khas bangsa Indonesia yang memang barang dagangan asli yang bersumber dari masyarakat, dari petani Indonesia ini nyaris seakan tidak memiliki makna ya. Iya, makna yang berarti gitu kan. Padahal ya kalaulah semua supermarket ini di Jakarta dibuka, tapi pasar tradisional mengalami stuck atau ada pemberhentian barang dari daerah, ini akan menjadi sesuatu masalah yang besar. Ya. Apalagi sama orang masyarakat atau ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu sama bapak-bapak yang berjualannya di pasar tradisional, akan tetapi yang memang pendapatan mereka memang harus di situ, kebutuhan sehari-hari mereka ya harus dapatnya dari situ. Tetapi karena hadirnya pasar modern, misalkan mall tadi yang disebutkan oleh Bapak, barang-barang mereka itu udah nggak laku lagi di pasar. Iya, nah, betul sekali. Perhatikan, Pak. Satu hal barangkali yang membuat kami sangat-sangat terpanggil dalam hal ini untuk melakukan konsolidasi sampai kemudian nanti kita bila perlu kita akan melakukan MOU dengan pihak terkait, bahkan dengan BUMN, BUMD ataupun dengan pihak swasta murni yang ada di wilayah Jakarta Timur dalam rangka bagaimana kita merevitalisasi ini. Tentu banyak pihak yang akan kita kunjungi, kita hubungi, bahkan kita ajak untuk melakukan satu kerjasama yang baik. Jadi seluruh instansi-instansi terkait harus juga bekerja sama ya untuk memaksimalkan. Semestinya begitu. Maksimalkan pasar. Iya, semestinya begitu, karena pasar tradisional atau kita sering kenal selama ini dengan pasar PD Jaya, ini kalau boleh jujur itu ya rata-rata itu lantai bawah sama lantai satu saja yang terisi secara maksimal, sementara lantai atas itu kan bangunan semacam tidak ada kegiatan. Nah, ini kami ya pemerintah sudah keluarkan dana bermiliar-miliar di situ, puluhan bahkan sampai ratusan miliar. Tapi kalau dengan situasi kondisi begini, ini membuktikan bahwa masyarakat kok lebih senang kepada masuk kepada mall-mall, supermarket ya, ketimbang udah pasar tradisional. Karena mungkin tadi terkesan kotor, becek ya, gelap, kemudian tidak ada pusat informasi, kemudian juga sisi keamanan, mungkin CCTV-nya juga tidak ada. Jadi cenderung ada rasa kekhawatiran. Yang kedua, dari tampilan yang ada dengan tumpah ruahnya pedagang di bawah, senangnya di bawah, padahal pemerintah sudah kasih fasilitas yang demikian besar, itu malah berhamparan di area parkir. Jadi akhirnya apa? Area parkir yang seharusnya banyak bisa pengunjung datang, itu nggak bisa. Akhirnya apa? Parkirnya di luar, di jauh sana. Nah, ini kan sebenarnya area parkir harus berfungsi sebagai area parkir. Jadi pengunjung otomatis akan banyak gitu loh, kalau dimanfaatkan gedungnya. Nah, ini yang harus kami lakukan konsolidasi sehingga pedagang itu harus kembali ke dalam sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan kita usulkan supaya dilengkapi lagi fasilitasnya, mulai dari toiletnya. Iya tuh Pak, sering-sering tuh kalau ke pasar, bukan sering ya, tapi aku juga kan sering ke pasar-pasar di Jakarta Timur kan. Kebelet aja tuh nyari WC. Iya, kalaupun ada WC misalkan tak terawat gitu ya. Kotor banget. Nah, kotor gitu kan. Nah, di sini kan sebuah tantangan. Ada nggak sih di sana tuh petugas kebersihan gitu untuk pasar-pasar tradisional? Sebetulnya setiap pasar itu punya ya, ada petugasnya. Tetapi begini, lagi-lagi bahwa peran daripada pembinaan, penataan dan pengembangan ya, ini sepertinya tidak jalan.
Ya. Nah, inilah yang melatar belakangi dan mendasari kenapa Asosiasi Pedagang Pasar memberikan hak otonom sehingga boleh kami membangun anggaran rumah tangga sendiri menjadi satu yang kami sebut dengan Satgas Bakti Dharma Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Nah, itu seperti itu gitu, Mbak. Nah, jadi ini Pak, saya mau bertanya lagi nih, satu pertanyaan terakhir. Nah, apa sih yang dilakukan ke depan Satgas Bakti Dharma Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia ke depannya untuk menyikapi kondisi pasar saat ini, baik itu di pasar yang ada di seputaran DKI Jakarta dan pasar di seluruh Indonesia? Karena Bapak juga kan sebagai koordinator nasional kan, jadi sedikit aja tentang sikap menyikapi kondisi pasar kita hari ini, gitu Pak. Baik, jadi saya sebagai Panglima Dewan Pimpinan Daerah Satgas Bakti Dharma Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia yang berada di wilayah Jakarta Timur akan melakukan yang pertama adalah setelah kami melakukan silaturahmi atau konsolidasi kepada instansi terkait, mulai dari Bapak Wali Kotanya, Kapolresnya, Kodimnya, Kesbangpolnya, Disperindakovnya, Perumdanya, dan seluruh kepala pasar PD Jaya se-Jakarta Timur. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dari statement problem yang kami akan ke depan akan kami inventarisir, dan juga kami akan menyiapkan solution problem. Jadi untuk mengatasi persoalan-persoalan itu tentu kami harus membangun kerjasama. Ya, membangun kerjasama sehingga bagaimana kerjasama yang dibangun ini nanti juga mampu mengintegrasi hubungan antara Satgas Bakti Dharma Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia dengan pemerintah. Dalam hal ini Wali Kota, Kapolres, dan Kodim beserta Perumdanya sendiri, perusahaan daerah sendiri, sehingga apa-apa yang akan kami lakukan di dalam merealisasikan revitalisasi, pembinaan dan penataan serta pengembangan pasar itu kami tidak menyalahi aturan. Kami tidak bertentangan dengan aturan. Ya, kami tidak melakukan kesalahan dalam menyikapi hubungan satu sama lain, sehingga target kita diantaranya misalkan ya kami ingin bahwa di pasar itu harus ada tempat ibadah. Ya, tempat ibadah ini yang tidak kalah pentingnya bisa juga menjadi satu magnet atau daya tarik untuk mengundang masyarakat itu jadi datang ke pasar. Misalkan lantai lantai 2 atau lantai 3 atau lantai yang paling atas yang selama ini tidak dimanfaatkan, ini bisa saja kita akan jadikan aula besar sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat untuk misalkan ada lomba qosida, ada lomba atau MTQ untuk antar daerah itu sendiri, daerah kita sendiri, atau mungkin lomba cerdas tangkas ya antar ormas ya dalam uji kapasitas dan kapabilitas sebagai organisatoris di wilayah ibu kota negara, ya bisa saja seperti itu, Mbak. Atau mungkin bisa juga kita adakan antar sesama pedagang itu sendiri, sehingga bagaimana simulasi
daripada edukasi yang kita ingin suguhkan buat pembinaan itu akan tertata semua dengan baik. Dan dari hasil penataan ini tentu kami harapkan pasar semua akan berkembang. Nah, dari perkembangan pasar yang kita upayakan ini tentunya akan dilihat dengan semua pihak, baik itu dari pemerintah maupun oleh masyarakat ataupun daripada pihak swasta yang barangkali akan tertarik untuk investasi, ya. Yang selama ini mereka investasinya mungkin banyak kurang tepat, ya. Saya yakin banyak orang yang punya dana besar hari ini yang mereka hanya diam, ya. Kenapa? Karena ya belum melirik dengan pasar ini. Padahal bayangkan, saya nih punya bahan ada sekitar 1.000 sampai 1.500 ton pisang, ya, di salah satu daerah yang dia minta saya dagangkan, Mbak, ya. Nah, selama ini buah ini kan hanya dibeli di sana dengan harga semaunya pembeli, gitu kan. Nah, kemudian sampai ke sini dengan post major yang sangat banyak, barangnya terlambat datang, ya, ada kebusukan dan sebagainya. Nah, ini kan tidak signifikan. Padahal saya bersama tim ahli saya, Bapak Asmaisel Al-Munir, yang dia sudah mulai memberikan satu gambaran ke saya. Ini Pak Ustaz, Pak Haji, kalau saja nih pisang 1.500 ton ini setiap bulan ini diolah jadi tepung pisang. Pertama dari segi kandungan vitamin, mineral atau kandungan daripada buah pisang ini dibandingkan sama terigu, pisang jauh lebih hebat daripada terigu. Nah, sementara pemerintah dalam hal ini Bulog setiap tahun itu impor terigu, ya. Nah, kami coba dengan 1.500 sampai 1.500 ton pisang kepok dari satu daerah ini ternyata bisa menggantikan kedudukan 20% kebutuhan tepung terigu lokal, yang mana selama ini didapat dari impor terus-menerus. Nah, tahukah kita ataukah masyarakat atau pemerintah atau pihak swasta ataupun calon investor kita Indonesia, putra-putri Indonesia, bahwa 20% terigu lokal yang selalu diimpor dari luar itu menyerap dana atau dibutuhkan dana tidak kurang 3 triliun per tahun. Itu untuk 20%-nya. Ekspor terbesar, ya. Iya, artinya apa? Artinya potensi pasar tradisional seharusnya bukan saja cuma mampu untuk memindahkan barang dari petani kepada konsumen, tapi bagaimana potensi ini bila para investor atau pemodal ini bisa duduk bersama kami melihat potensi yang ada. Ini potensi satu daerah yang sedang dipercayakan untuk saya bisa pasarkan pisang ini 3 triliun per tahun. Luar biasa, ya. Baru satu pisang, belum lagi yang lainnya, kentang. Ya, ubi, ya, dan banyak sekali. Nah, selama ini hal ini cenderung menjadi kurang menjadi perhatian, sehingga tradisi investasi di Indonesia itu cenderung masih terjebak dengan satu kebiasaan yang tanda petik, ya, kebiasaan yang tanda petik. Sedikit orang yang punya gagasan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, ya. Nah, kami tentunya harapan kami, upaya kami, usaha kami ke depan tentunya didukung oleh semua pihak, baik itu pemerintah, perusahaan daerah, swasta ataupun ormas dan komunitas yang ada. Tentu kami harapkan bisa membawa pasar ini dari tradisional yang katakanlah tadi yang sangat awam, untuk paling tidak lebih maju ke depan dari sisi tampilan maupun dari segi sistem. Bagaimana kita
bisa menjadi pasar yang terkemuka, pasar yang memiliki satu magnet, satu kekuatan, juga merupakan bagian daripada kebenekaan dan kebenekaan ataupun persatuan dan kesatuan masyarakat, juga salah satunya adalah pasar. Begitu, Mbak. Iya. Jadi ngomong-ngomong soal pasar ini luas ya. Fungsi, kemudian kegunaan dari pasar sendiri, tujuan daripada orang yang bergantung hidup ya Pak ya. Betul. Yang khususnya para pedagang-pedagang itu memang sungguh disayangkan ya ketika dilihat pasar itu kurang maksimal, terus pengunjungnya juga nggak rame. Itu kan mengurangi jumlah pendapatan mengurangi pendapatan ibu-ibu yang memang berjualan di pasar-pasar tradisional ya. Nah, sebenarnya saya pengen banyak nih berbincang-bincang soal seputaran pasar, cuma karena memang waktu. Nanti lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak ya soal seputar Boleh, insya Allah. pasar. Nah, Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Amin, amin. Jadi pemirsa, yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini sebenarnya banyak hal yang disampaikan oleh Pak Haji Tatang. Cuman saya tidak bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Nah, hanya poin penting yang saya tarik dari apa sih fungsi dan tanggung jawab, kemudian yang menjadi hal yang diprioritaskan oleh Satgas Bakti Dharma Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta. Itu yang paling pertama adalah revitalisasi. Nah, revitalisasi dalam hal ini baik itu pembinaan pasar, penataan, kemudian juga pusat informasi, pengembangan dan lain-lain. Kemudian juga diperlukan kerjasama antara instansi yang terkait agar memaksimalkan pasar tradisional itu berjalan sesuai yang diinginkan oleh kita bersama. Nah, mungkin itu pemirsa dari pembahasan kita pada sore hari ini. Mungkin ada closing statement terakhir nih, saya minta dari Pak Haji Tatang untuk satu narasi aja untuk memberikan semangat pada ibu-ibu kita yang berjualan di pasar-pasar tradisional. Satu kata untuk mereka biar nggak pesimis gitu loh ketika menghadapi kondisi saat ini. Silakan, Baik, Pak. ibu-ibu dan juga bapak-bapak, semua tanpa terkecuali pedagang pasar di wilayah Jakarta Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya, kami sangat butuh dukungan. Dukungan apa? Dukungan kesediaan, bahwa semua pihak tentu di sini harus lentur, semua pihak harus semua ikhlas untuk kemudian kita mengaplikasikan, untuk kita merealisasikan agar revitalisasi dalam wujud pembinaan, penataan dan pengembangan pasar ke depan itu bisa menjadi sebuah kebanggaan, dan wujud dari kebanggaan ini tentu akan menghasilkan kesejahteraan semua pihak, dan hal-hal tentunya yang selama ini cenderung menjadi suatu kekhawatiran, mudah-mudahan kami akan berjuang, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar hal-hal yang tidak semestinya terjadi di wilayah pasar ataupun dari wilayah pengiriman masuk dan keluarnya barang, mudah-mudahan semua akan terintegrasi dengan pengawasan dan keamanan serta tetap ramah tamah. Karena bagaimanapun pasar adalah satu sentra untuk maju mundurnya satu daerah, sentra untuk kemudian kita bisa menjadi saling kuat dan menguatkan. Pasar tentunya akan menjadi satu sentra yang mampu menitik beratkan perubahan pada setiap individu. Kenapa? Pasar ini adalah sebagai pelaku yang memindahkan barang dari petani, dari peternak,
ya dari perikanan dan sebagainya. Ketika di pasar itu semua tergantung bagaimana pelayanan kita, bagaimana servicing kita, bagaimana tutur kata kita, bagaimana tegur sapa kita. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, kakang-kakang, mas-mas yang ada di wilayah Jakarta Timur sepakat dengan yang saya sampaikan. Karena itu revitalisasi pasar dengan pembinaan, penataan dan pengembangan sangatlah kita perlukan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, kakang-kakang, adik-adik, mbak, teteh, ya, yang ada di pasar maupun yang ada di kaki lima wilayah Jakarta Timur. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sedang kami canangkan ini bisa segera untuk direalisasikan. Terima kasih. Selamat berjuang, berdagang dengan pelayanan yang memuaskan. Terima kasih. Oke, mungkin itu pemirsa closing statement dari Ketua Badar APSI, Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta. Jadi yang terpenting adalah revitalisasi. Jadi revitalisasi dari segala aspek yang membuat pasar tradisional itu semakin maju ke depan. Untuk ibu-ibu tetap semangat, tetap berdagang, karena majunya suatu perekonomian daerah tergantung ibu-ibu yang ada di pasar. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Haji Tatang Ya, sudah bersedia sama-sama. hadir Terima di kasih. acaranya Bincang-Bincang Santai di Mabes Barindo TV. Mungkin lain kali kita bisa undang Pak Haji, Ya, bisa ngomong seputaran. jadi saya Gitu loh. sekali lagi saya berterima kasih kepada Mabes Barindo Televisi yang selalu intens dan aktif tentunya untuk memberitakan, mengangkat hal-hal yang memang cenderung menjadi hal yang terabaikan. Mudah-mudahan kami doakan Mabes Barindo Televisi akan terus maju, Amin. jaya untuk Indonesia. Amin. Ya, seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Haji Tatang. Ya. Oke, saya Nur Anisi S. Hasan dan kru Mabes Barindo Televisi berterima kasih kepada Pak Haji Tatang yang sudah bersedia meluangkan waktunya, ya sekalipun krunya yang terlambat, narasumbernya yang nunggu sampai berapa jam tadi ya Pak ya, 3 sampai 4 jam loh tadi tuh, sempat jam 8 nunggunya sampai selesai Jumatan. Tapi ya Pak Haji ini orang yang sangat luar biasa karena siap menunggu untuk memberikan edukasi yang terbaik, edukasi yang terpenting untuk seluruh ibu-ibu dan seluruh pedagang yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Saya Nur Ansia Hasan, mohon undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.